Ibu Santi, mohon maaf untuk nama Ibu Santi sebagai narasumber kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk para yang mengikuti webinar ini, juga pada para pembicara, pada Pak Didin selaku Ketua LKBH, kemudian Pak Erwin Owen, kemudian Santi Dewi, lalu Ibu Seha, Ibu Rizka, dan siapa lagi? Udah cukup ya? Tadi Ibu bicara aja. Oke. Ketika saya diminta untuk membahas soal perselisihan hubungan industrial ini, itu terus terang, waduh, ini materi satu semester, saya harus bahas hanya selama 40 menit. Ya. Jadi ya saya tidak akan bahas yang terlalu detail, hanya yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja. Ya, karena kita lawyer, kalau cuma baca peraturan aja, ketika kemudian kita mulai menangani perkara, ya akan banyak hal detail yang kita temukan gitu. Nanti mungkin di perjalanan kita bisa bahas, tapi untuk materi ini saya hanya akan bahas yang pokok-pokok saja dulu. Nah, ini CV saya, kalau mau ada yang kenalan, gitu. Kebetulan saya punya pengalaman dengan buru-buru ketika saya masih di LBH Jakarta dan juga di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ikut juga demo-demo sama buru-buru, serulah pokoknya. Lu kerjanya kompor-komporin buru-buru, kalau sekarang nggak boleh kompor-komporin lagi kan. Komporin ibu-ibu. Partai. Sekarang komporinnya orang partai. Oke. Kalau kita bicara tentang perselisihan hubungan industrial, itu sudah pasti dasar hukumnya 3 ya. Dasar hukumnya 2, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebenarnya ada lagi juga peraturan pemerintah tentang tripartit. Cuma setelah saya baca, peraturan pemerintah itu lebih soal bagaimana memilih pihak-pihak dalam tripartit, lebih soal masalah struktural aja, bukan soal masalah beracaranya. Nah, dari 2 ini sebenarnya kita juga harus hati-hati, karena sebenarnya banyak sekali gugatan Mahkamah Konstitusi tentang 2 undang-undang ini. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu termasuk salah satu yang paling banyak digugat di MK. Sejauh ini ada 33 gugatan soal masalah ketenagakerjaan ini. Dan cukup banyak juga saya lihat putusan-putusan MK yang penting-penting di situ. Jadi kalau kita mulai membaca ini, kita harus berhati-hati, harus kita lihat juga apakah ada putusan MK yang menghapus pasal itu, atau menghapus sebagian, atau ada bagian yang dihapus atau ditiadakan atau ditambahkan gitu. Jadi kita mesti lihat juga putusan-putusan MK. Cuma saya pikir tadi saya mau bahas masalah MK ini, cuma saya pikir kalau 40 menit nggak cukup lah ya, udah bahas soal prosedur, bahas juga soal MK. Oke, ya kita tahu bahwa perselisihan hubungan industrial ini adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Kebetulan kemarin Pak Owen sempat juga bicara bagaimana kalau pengadilan pegawai negeri yang di PHK massal. Nah itu menarik juga tuh kalau untuk kita bahas. Itu akan panjang ya. Cuma sepanjang pengetahuan saya, kalau pegawai negeri yang di PHK, kalau yang honorer mungkin lebih mudah untuk di PHK. Tapi kalau yang dia sudah pegawai negeri tetap,
itu susah, dan juga akan ada dua lembaga, misalnya dari Kementerian Kesehatan dia sudah PHK, tetap dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara juga harus ada izin dari situ. Gitu. Itu pengalaman karena saya pernah mengajukan pemecatan terhadap orang yang melakukan pelecehan seksual, tapi ternyata untuk pegawai negerinya dia belum bisa dipecat karena dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negaranya belum bisa mengeluarkan pemecatan itu. Jadi ini kalau misalnya kita bicara soal pegawai negeri itu akan sangat panjang ya. Oke. Nah, dari perselisihan hubungan industrial itu sebenarnya tentang 4 hal ya. Ada soal perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, juga dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Karena kita lagi bicara soal COVID dan lebih memfokuskan soal pemutusan hubungan kerja, jadi saya lebih juga fokus kita soal PHK saja dulu. Karena kalau mau ngomongin yang lain bisa panjang, bisa soal masalah hak perempuan lah, masalah macam-macam. Jadi kita fokus aja soal pemutusan hubungan kerja. Nah, ini ada sebenarnya 5 hal yang akan saya bahas. 1, bipartit, kemudian tripartit. Tripartit itu terdiri dari mediasi, konsiliasi, arbitrase. Kemudian terakhir, apabila tidak tercapai bipartit maupun tripartit, maka kita akan masuk ke pengadilan hubungan industrial. Oke, bipartit. Nah, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Jadi kalau yang perusahaan yang besar-besar, pegawainya sudah 50, dia harus membentuk. Lembaga kerjasama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Jadi sebenarnya bukan cuma soal PHK ya, tapi juga banyak masalah-masalah lain yang harusnya sebelum dia mencapai level-level yang lebih ribet lah ya secara prosedur hukum, itu biasanya masuk dulu ke bipartit. Perundingan bipartit antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan diselesaikan paling lama 30 hari. Oke. Nah, kalau misalnya ada perundingan bipartit, kalau sepakat, maka dibuat perjanjian bersama. Kemudian perjanjian bersama ini didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial di tempat perjanjian bersama didaftarkan. Bagaimana kalau misalnya perundingan ini tidak sepakat atau gagal? Perundingan gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi tenaga kerja setempat dengan melampirkan bukti bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit. Instansi tenaga kerja menawarkan para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Nah ini, jadi kalau misalnya bipartit tidak bisa, berarti harus melalui tripartit. Dalam waktu 7 hari tidak menentukan pilihan, maka instansi tenaga kerja melimpahkan penyelesaian kepada mediator. Jadi ada beberapa pilihan tripartit untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial ini. Bisa melalui konsiliasi, bisa melalui mediator, bisa melalui arbitrase. Nah, ini tripartit. Lembaga kerjasama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Terdiri dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Upaya tripartit mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan arbitrase hubungan industrial. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya tripartit ini ada peraturan terpisahnya, peraturan pemerintah, tapi
tapi lebih soal masalah struktur bagaimana memilih organ-organ di tripartit ini. Oke, ini bagiannya supaya lebih sederhana ya. Kalau misalnya tripartit, kalau sepakat maka kemudian akan melakukan perjanjian bersama, kemudian didaftarkan, lalu dieksekusi. Kalau tidak sepakat, maka instansi kewenangan melewati tripartit dengan catatan para pihak mencatatkan perselisihan, menyampaikan bukti-bukti, lalu kemudian ada tawaran untuk menyelesaikan dengan arbitrase atau konsiliasi. Jadi bisa memilih mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Nah, perlu diketahui bahwa kalau masalah pemutusan hubungan kerja itu tidak bisa melalui arbitrase. Jadi hanya bisa melalui mediasi atau konsiliasi. Nanti saya akan jelaskan belakangan. Ini mediasi atau mediasi. Apa, Bu? Halo. Bisa di-mute, Ibu? Apa ini? Oke. Mediasi atau mediasi. Berarti udah masuk ini. Itu membahas perselisihan, kepentingan, PHK, juga antar serikat pekerja. Tripartit sama ya, sepakat, kemudian membuat perjanjian bersama, lalu kemudian didaftarkan, kemudian eksekusi. Kalau misalnya tidak sepakat, maka kemudian risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi ini. Setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju, kalau setuju didaftarkan lagi, bikin perjanjian bersama. Kemudian eksekusi. Kalau tidak setuju, maka melakukan gugatan ke PHI. Ini ada jangka-jangka waktunya. Harus tertulis 10 hari sejak mediasi pertama sampai diterima para pihak, lalu kemudian 10 hari sejak diterima, para pihak harus menjawab. Kalau nggak menjawab, maka dianggap menolak. Nah, ini saya juga bikin dalam versi lebih sederhana. Kalau mediasi atau konsiliasi sepakat, ada perjanjian bersama, didaftarkan ke PHI. Kalau tidak sepakat, maka mediator atau konsiliator akan mengeluarkan anjuran, kemudian para pihak menerima atau menolak. Kalau menerima, kemudian membuat perjanjian bersama, kemudian didaftarkan ke PHI, kemudian eksekusi. Kalau menolak, berarti akan ada gugatan pengadilan hubungan industrial. Nah, ini arbiter. Arbiter ini lebih ribet, lebih panjang prosesnya. Dan kalau kemarin dari diskusi dengan teman-teman narasumber, jarang ada orang yang memilih arbitrase hubungan industrial. Karena selain lebih panjang, kemudian mengeluarkan biaya, juga putusannya ini bersifat akhir dan tetap. Jadi tidak bisa kemudian kita tidak puas lalu kemudian menggugat lagi di pengadilan hubungan industrial. Saya mundur lagi. Nah, kalau dalam proses arbitrase ini, para pihak memilih arbiter tunggal atau 3 orang. Yang jelas harus ganjil dalam kesepakatan. Kemudian tertuang dalam surat perjanjian penunjukan arbiter. Kemudian arbiter mencoba untuk mendamaikan. Kalau misalnya ternyata alhamdulillah damai, itu didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Kalau perdamaian gagal, lanjut sidang arbitrase. Kemudian arbiter akan mengeluarkan, setelah memeriksa saksi, memeriksa dokumen-dokumen, akan keluar putusan arbitrase. Itu adalah putusan yang bersifat akhir dan tetap. Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh arbitrase tidak dapat ke pengadilan hubungan industrial. Kalau pihak tidak puas dengan putusan arbitrase, maka mengajukan pembatalan ke Mahkamah Agung paling lambat 30 hari sejak putusan arbitrase. Mahkamah Agung memutuskan permohonan pembatalan selambat-lambatnya 30 hari sejak didaftarkan. Nah, ini kalau proses pengadilan hubungan industrial.
dalam Undang-Undang Tenaga Kerja diatur bahwa proses pengadilan hubungan industrial itu sama mengikuti hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi sama dengan seperti kita gugat perdata kurang lebihnya. Ada gugatan, ada jawaban, ada replik, terus kemudian dalam jawaban ada eksepsi kompetensi, absolut, relatif, lalu kemudian ada tanggapan atas eksepsi, kemudian ada putusan sela, kemudian ada replik, duplik, pembuktian para pihak, kesaksian, kesimpulan. Nah, kalau putusan sela ini tidak dilaksanakan oleh pengusaha, maka penetapan serta jaminan juga tidak dilaksanakan juga, maka kemudian putusan hakim. Biasanya putusan sela ini meminta pengusaha untuk membayar upah-upah yang belum dibayar. Gitu. Upah-upah yang sudah diatur, biasanya memang ketika ada proses sengketa ini, biasanya pengusaha menghentikan tuh gaji, apa segala macam termasuk upah PHK-nya. Nah, ini dalam putusan sela biasanya dimintakan ke dalam pengadilan. Nah, ini kalau proses secara keseluruhannya. Ada perselisihan hak, kepentingan, PHK antara serikat pekerja atau serikat buruh, lalu bipartit, gagal, catatkan ke Disnaker, kemudian ada mediasi, konsiliasi, arbitrase, setuju, kemudian ada anjuran, kemudian membuat perjanjian, saya dari tadi cari ini, membuat perjanjian bersama, didaftarkan atau tidak dilaksanakan, ini bisa dilihat. Nah, yang Bapak Ibu harus tahu bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu putusan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak bisa dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Jadi hanya sampai Mahkamah Agung saja. Peninjauan kembali tidak dapat dilakukan karena sudah ada keluar putusan Mahkamah Konstitusi untuk ini. Oke, ini jujur saya ada beberapa gambar yang saya ambil dari bah Google supaya saya tidak kena hak cipta, maka saya menuliskan dari mana saya ada beberapa gambar yang memang agak susah itu gambarnya, jadi akhirnya saya ambil saja dari bah Google. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih Ibu Santi Dewi yang telah memaparkan materi sebagai materinya di dalam penyelesaian